Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 5, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Asriana MSc. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Strategi dan Keunggulan Bersaing. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Usamah Aliandis dengan NIM 22512018 Selanjutnya ada Fajria dengan NIM 22512016 Kemudian ada Muhammad Syakar dengan NIM 22512019 Selanjutnya ada Ratih Erisnawati dengan NIM 22512019 Dan kemudian ada Irka dengan NIM 22512017 Dan yang terakhir ada Ratnasari dengan NIM 22512017. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Strategi dan Keunggulan Bersaing. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Strategi dan Keunggulan Bersaing. Definisi keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah konsep kunci dalam manajemen strategi. Ini mengacu pada atribut atau karakteristik yang memungkinkan sebuah organisasi untuk berkinerja lebih baik daripada pesaingnya. Baik, selanjutnya faktor-faktor keunggulan bersaing. Yang pertama, inovasi produk atau layanan. Jadi menciptakan produk baru atau meningkatkan layanan yang dapat membedakan perusahaan dari pesaingnya. Dan yang kedua, efisiensi operasional, mengoptimalkan proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, kualitas superior, yaitu menawarkan produk atau layanan dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya. Dan yang keempat, layanan pelanggan yang unggul, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, dapat menciptakan loyalitas dan word of mouth positif. Dan yang kelima, brand equity yang kuat, membangun merek yang kuat dan dikenal luas dapat menciptakan preferensi konsumen dan premium harga. Oke, selanjutnya dampak keunggulan bersaing. Yang pertama itu peningkatan pangsa pasar. Perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mengambil pangsa dari pesaingnya. Yang kedua, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Jadi pelanggan cenderung tetap setia pada perusahaan yang memberikan nilai yang lebih. Dan yang ketiga, margin keuntungan yang lebih besar. Keunggulan bersaing sering memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga premium atau beroperasi dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang keempat, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan basis pelanggan yang kuat dan kinerja finansial yang baik, perusahaan dapat terus berkembang. Dan yang kelima, daya tahan terhadap persaingan. Keunggulan yang sulit ditiru merupakan sesuatu yang membuat perusahaan lebih tahan terhadap tekanan kompetitif. Saya akan melanjutkan materi yang dengan judul Strategi Bersaing dalam Menciptakan Keunggulan. Yang pertama itu adalah strategi generik partner. Mikhail Partner mengidentifikasi 3 strategi generik yang digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama ada kepemimpinan biaya. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan berusaha menjadi produsen berbiaya terendah dalam industrinya. Ini kemungkinan mereka untuk menetapkan harga lebih rendah dari pesaing atau mendapatkan margin yang lebih tinggi. Yang kedua ada diferensiasi. Nah, diferensiasi yang maksudnya di sini adalah perusahaan menciptakan produk atau layanan yang dianggap unik di seluruh industri. Ini biasanya melalui desain, teknologi, fitur, layanan pelanggan atau citra merek. Selanjutnya ada fokus. Nah, fokus dimaksud di sini adalah strategi untuk memilih segmen atau kelompok segmen dalam industri dan menyesuaikan strateginya untuk melayani mereka secara eksklusif, baik melalui fokus biaya ataupun fokus diferensiasi. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi Blue Ocean. Nah, strategi Blue Ocean ini dikembangkan oleh Wei Chan Kim dan Rani Mumbuni
berfokus pada menciptakan permintaan baru di pasar yang belum terjemah daripada bersaing di pasar yang sudah ada. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, menciptakan pasar baru, yang dimana di sini menjelaskan tentang mengidentifikasi dan mengembangkan pasar yang belum ada pesaingnya. Selanjutnya adalah inovasi nilai, yang dimana maksudnya ini meningkatkan nilai bagi pelanggan sambil menurunkan biaya, sering dengan menghilangkan atau mengurangi elemen yang kurang bernilai. Yang selanjutnya ada contoh, yaitu Cirque du Soleil yang menciptakan kategori hiburan baru dengan menggabungkan elemen sirkus dan teater. Contohnya ada di Netflix. Nah, Netflix ini awalnya menciptakan model bisnis yang baru untuk penyewaan DVD melalui pos. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi research based view. Nah, research based view atau disebut dengan RBV adalah pendekatan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang menekankan pentingnya sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, sumber daya unik, yang dimana artinya itu mengidentifikasi dan mengembangkan aset yang bernilai, langka, sulit ditiru dan tidak dapat digantikan. Selanjutnya ada kapabilitas yang sulit ditiru. Nah, membangun kemampuan organisasi yang kompleks dan terintegrasi itu akan sulit bagi pesaing untuk meniru produk tersebut. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Nah, yang di sini maksudnya yaitu fokus pada mengoptimalkan penggunaan aset seperti pengetahuan organisasi, budaya perusahaan, dan reputasi merek yang seringkali lebih sulit ditiru daripada aset fisik. Bagian C, kriteria keberhasilan usaha dari sisi finansial. Return of investment atau ROI, mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan keuntungan dengan biaya investasi. Bagian kedua, return of asset atau ROA, menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Bagian ketiga, net profit margin, presentase pendapatan yang tersisa sebagai laba setelah semua biaya, pengeluaran, bunga dan pajak dikurangkan. Bagian 4, pertumbuhan pendapatan year over year, mengukur peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, menunjukkan tren pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, likuiditas dan solvabilitas. Bagian pertama, current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan dengan aset lancarnya. Bagian 2, quick ratio, serupa dengan current ratio, tetapi tidak termasuk persediaan, memberikan gambaran lebih konservatif tentang likuiditas. Bagian 3, debt to equity ratio, mengukur seberapa banyak perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas. Bagian 4, interest coverage ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utangnya dengan pendapatan operasional. Selanjutnya, nilai pemegang saham. Bagian 1, earnings per share, menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan untuk setiap saham yang beredar. Bagian 2, price to earnings ratio, membandingkan harga saham dengan EPS, menunjukkan seberapa mahal saham relatif terhadap pendapatannya. Bagian 3, dividend yield present return, yang diterima pemegang saham dalam bentuk dividen. Bagian 4, total shareholder return, mengukur keuntungan total yang diterima pemegang saham termasuk apresiasi harga saham dan dividen. Bisa menjelaskan tentang kriteria keberhasilan usaha dari sisi non-finansial. Pertama, kepuasan pelanggan. 1. Net promoter score, yaitu mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. 2. Customer satisfaction
suksesnya Indonesia itu mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan hingga customer retention rate, yaitu presentasi pelanggan yang tetap setia pada perusahaan selama periode tertentu. 4. Lifetime value of customer. Estimasi total nilai yang diharapkan dari seorang pelanggan selama hubungan bisnisnya dengan perusahaan. Selanjutnya, inovasi dan pembelajaran. 1. Jumlah paten, yaitu mengukur output inovasi perusahaan dalam bentuk ide yang dilindungi secara hukum. 2. Pendapatan dan inovasi baru, menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengomersialkan inovasi. 3. Investasi R&D, yaitu mengukur komitmen perusahaan terhadap inovasi dan pengembangan produk baru. 4. Adopsi teknologi, menilai seberapa cepat dan efektif perusahaan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan operasi. Selanjutnya, kinerja operasional. 1. Efisiensi proses, yaitu mengukur seberapa cepat dan efisien operasi perusahaan, termasuk waktu siklus produksi dan tingkat keberhasilan. 2. Kualitas produk, yaitu menilai konsisten dan kehandalan produk diukur melalui tingkat pengembalian. 3. Produktivitas karyawan, yaitu mengukur output per karyawan menunjukkan efisiensi tenaga kerja. 4. Time to market, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk baru, menunjukkan kecepatan inovasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu tentang perubahan lingkungan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tren teknologi. 1. Digitalisasi HR. Nah, di sini yaitu mengotomatisasi dan mendigitalkan proses HR tradisional untuk meningkatkan efisiensi. 2. AI dalam rekrutmen, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring kandidat dan meningkatkan proses perekrutan. Yang ketiga, remote work, yaitu mengadopsi kebijakan dan teknologi untuk mendukung kerja jarak jauh dan fleksibel. 4. Pelatihan teknologi, yaitu memanfaatkan e-learning dan teknologi realitas virtual untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Nah, selanjutnya yaitu perubahan demografi tenaga kerja. Nah, 1. Keragaman generasi, yaitu mengelola tenaga kerja multi-generasi dengan nilai dan ekspektasi yang berbeda. 2. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan, yaitu merespon permintaan karyawan untuk fleksibilitas dan kehidupan yang lebih seimbang. 3. Preferensi karir, yaitu memahami dan mengakomodasi perubahan dalam aspirasi karir karyawan modern. 4. Globalisasi, yaitu mengelola tenaga kerja yang semakin global dan beragam secara budaya. Nah, selanjutnya yaitu evolusi budaya organisasi. 1. Well-being karyawan, nah yaitu memprioritaskan kesehatan mental dan fisik karyawan sebagai bagian dari strategi sumber daya manusia. 2. Keberlanjutan, yaitu mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. 3. Struktur fleksibel, yaitu mengadopsi struktur organisasi yang lebih. Baiklah, selanjutnya implementasi manajemen strategi terbagi menjadi 3. Word, melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan untuk memahami posisi bisnis. B. Pastel, mengkaji faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang bisa mempengaruhi bisnis. C. Fifth Forecast Poster, menganalisis 5 kekuatan yang menentukan tingkat persaingan dalam industri, seperti ancaman pendatang baru dan kekuatan tawar pembeli. Kedua, formulasi strategi terbagi menjadi 3, visi dan misi, menentukan arah, tujuan jangka panjang dan apa yang ingin dicapai perusahaan.
B. Tujuan jangka panjang, menetapkan target spesifik yang ingin diraih dalam beberapa tahun ke depan. C. Strategi korporat, bisnis, dan fungsional, memilih rencana di tingkat perusahaan, kompetisi di pasar, dan efisiensi di setiap bagian. Baik, 3. Implementasi dan evaluasi terbagi menjadi 3. A. Alokasi sumber daya, menyebarkan dana, tenaga kerja, dan teknologi untuk menjalankan strategi. B. Penyesuaian struktur, menyesuaikan organisasi agar lebih cocok dengan strategi baru. C. Kontrol dan pengukuran kinerja, mengukur kinerja perusahaan untuk memastikan sesuai rencana. D. Evaluasi berkelanjutan, evaluasi dan menyesuaikan strategi secara terus-menerus agar tetap relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus keunggulan bersaing dan strategi bersaing. Nah, untuk keunggulan bersaing, contoh kasusnya yaitu Gojek. Gojek, suatu perusahaan teknologi asal Indonesia, telah menunjukkan bagaimana keunggulan bersaing dapat menentukan keberhasilan bisnis mereka. Diluncurkan pada tahun 2010, Gojek awalnya hanya sebagai layanan ojek online. Inovasi produknya, Gojek mengembangkan super aplikasi yang menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan, hingga pembayaran digital. Untuk efisiensi operasionalnya, penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan UT dan penugasan drive-nya. Nah, selanjutnya itu ada layanan pelanggan. Sistem rating dan review yang transparan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada brand equity. Nah, Gojek menjadi nama yang sinonim dengan layanan on demand di Indonesia. Dampaknya itu ke pertumbuhan bisnis dari startup lokal menjadi dekakorn pertama di Indonesia. Pangsa pasarnya menurut laporan ABI Research pada 2020, Gojek menguasai 50% pasar ride hailing di Indonesia. Daya tahannya berhasil bersaing dengan pesaing global seperti Grab. Sumber tersebut dari kompas.com atau perjalanan Gojek jadi dekakorn. Baik, selanjutnya itu ada contoh kasus dari strategi bersaing. Nah, contoh kasusnya itu yaitu kita ambil dari Wardah atau PT Paragon Teknologi dan Innovation. Nah, Wardah merupakan merek kosmetik lokal Indonesia yang menunjukkan penerapan efektif strategi bersaing untuk menciptakan keunggulan. Strategi diferensiasi yaitu Wardah mempromosikan diri sebagai kosmetik halal, menjawab kebutuhan spesifik pasar Indonesia yang mayoritasnya Islam. Selanjutnya yaitu fokusnya. Nah, awal fokusnya pada segmen wanita muslim, kemudian memperluas ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada research based view. Nah, memanfaatkan pengetahuan lokal tentang preferensi konsumen Indonesia dan membangunkan citra merek yang kuat. Terus selanjutnya yaitu dampak pada pertumbuhan pasarnya. Nah, dari brand kecil menjadi pimpinan pasar kosmetik di Indonesia. Selanjutnya ada ekspansi global. Nah, si Wardah ini berhasil memasuki pasar internasional termasuk Malaysia dan Uni Emirat Arab. Sumber tersebut kami ambil dari detik.com, yaitu kisah sukses Wardah.